Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika ya. Jadi di sini kita masih melanjutkan ya pembahasan kita di persamaan trigonometri, yaitu persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya. Nah, sekarang kita akan membahas lagi satu contoh soal, yaitu di soal yang kelima ya. Nah, jadi soalnya yaitu himpunan penyelesaian dari sin kuadrat X ditambah cos X dikurang 1 sama dengan 0 adalah. Nah, jadi di sini lagi-lagi soalnya masih ini ya, belum berbentuk umum ya, berbentuk kuadrat. Berarti kita harus mengubah terlebih dahulu menggunakan rumus bantu ya, atau rumus identitas trigonometri. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk soal yang ini ya, sin kuadrat X ditambah cos X dikurang 1 sama dengan 0. Sudah ada kuadratnya, tapi dia berbeda fungsi ya. Ada dua fungsi dalam satu soal ya. Nah, berarti belum sama dengan bentuk umum yang ada. Berarti ada salah satu diantaranya yang harus kita ubah ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, berarti di sini kita pakai identitas baru ya. Kemarin kan sudah diberikan identitas trigonometri sudut rangkap ya pada kosinus. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus identitas baru ya, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1 ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang bentuknya seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Ini kok tidak sama ya. Nah, jadi ini bisa diturunkan ya. Jadi ini identitas dasarnya ya. Ini bisa kita turunkan. Jika misalnya kita mau mencari sin kuadratnya, berarti cosnya kita pindah ke ruas kanan ya. Berarti diperoleh satunya tetap, cos kuadratnya pindah, berarti min ya. Nah, jadi min cos kuadrat X. Jadi jika kita mau mengganti sin kuadrat X, itu bisa diganti dengan 1 dikurang cos kuadrat X ya, atau sebaliknya. Kemudian jika kita mau ganti cos kuadrat X-nya, berarti sinnya yang kita pindahkan. Berarti kalau cos kuadrat X itu sama dengan 1 sin pindah, berarti dikurang juga sin kuadrat X ya, atau sebaliknya ya. Jadi di sini mengubah fungsi kuadrat menjadi kuadrat ya. Kalau kemarin kan dari cos menjadi cos kuadrat, ataukah cos menjadi sin kuadrat ya, atau sebaliknya. Nah, di sini diubah ke fungsi yang lain tapi tetap bentuk kuadrat ya. Jadi yang mana yang kita gunakan? Nah, ayo, yang mana? Berarti langsung saja ya kita gunakan di sini sin kuadrat. Berarti kita ganti menjadi cos. Karena pasangannya di sini adalah cos. Berarti sin kuadrat X ini kita harus ganti menjadi cos kuadrat. Berarti sin kuadrat X kita ganti dengan yang mana? Nah, ini dia ya. 1 dikurang cos kuadrat X. Oke, berarti yang lainnya tetap. Tulis kembali. Ditambah cos X dikurang 1 sama dengan 0 ya. Setelah kita ganti, semuanya sudah ini ya, sama satu fungsi ya, yaitu fungsi kosinus. Berarti tinggal kita jabarkan aja. 1 di sini ada, di sini juga 1. Berarti kita kurangi, berarti 0 ya. Satunya habis, berarti tersisa min cos X kuadrat, min cos kuadrat X ditambah cos X sama dengan 0. Apakah sudah sama dengan bentuk umum yang ada? Nah, sudah ya. Nah, A cos kuadratnya ada, cos B-nya juga ada, C-nya ada, tapi 0 ya. Makanya tidak ditulis. Oke, berarti langsung kita faktorkan. Nah, karena di sini min ya, yang kuadrat ini min, berarti bisa kita kalikan dulu dengan min 1, atau kita pindah ruas juga boleh ya. Nah, kita kalikan aja dengan min 1 ya. Berarti semuanya dikali min 1, min cos kuadrat X dikali min 1 berarti jadi positif. Cos X dikali min berarti min cos X ya, sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Caranya bagaimana lagi? Kita keluarkan yang sama ya, masing-masing ada cosnya, tapi di sini kuadrat, berarti ada 2. Berarti kita keluarkan faktor yang sama, yaitu cos X, sehingga yang tersisa cos kuadrat X, 1 cos X-nya kita keluarkan, berarti tersisa masih ada 1 ya, cos X-nya. Berarti sini cos X
yang min ya, min cos x-nya kita sudah keluarkan. Berarti masih tersisa min satunya ya. Di sini kan ada min 1. Ya, karena kalau ini dikalikan cos x dikali cos x hasilnya cos kuadrat. Bukan x yang kuadrat ya. Nah, fungsi trigonometrinya. Kemudian cos x dikali min 1 kan hasilnya min cos x ya. Nah, berarti tidak mengubah soal ya. Pemfaktorannya sudah benar. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita faktorkan, berarti masing-masing pemfaktoran kita jadikan persamaan 0. Berarti yang pertama yaitu cos x. Ini kita jadikan persamaan 0 ya. Kemudian yang dalam kurung cos x min 1 juga kita jadikan persamaan 0 ya. Karena dari sanalah kita bisa menentukan nilai x yang diminta. Oke, diperoleh dua persamaan dasar yaitu cos x sama dengan 0 dan cos x min 1 sama dengan 0 ya. Masih ingat tentunya ya bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri dasar kemarin ya. Untuk cos apa rumusnya ya? Nah, jika ada cos x sama dengan cos alfa, maka nilai x-nya dapat diperoleh dari dua cara ya. Yaitu yang pertama x sama dengan a ditambah k dikali 360, atau x yang kedua yaitu min a ditambah k dikali 360 ya. Tapi karena di sini x-nya 1 saja ya, cos 1x, berarti bisa langsung kita tentukan ya dari nilai yang ada di ruas kanan. Berarti karena ini cos, berarti yang di ruas kanan juga harus berbentuk cos. Nah, cos berapa yang nilainya 0? Nah, cos dimulai dari 1 ya, berarti yang 0 yaitu 90. Nah, cos berapa lagi yang nilainya 0? 270 ya. Nah, habis. Berarti sudah selesai. Berarti ya, jadi nilai x yang memenuhi di persamaan pertama ini yaitu 90 dan 270 ya. Tidak perlu kita uraikan sesuai dengan rumus persamaan dasar ya. Karena di sini cos 1x ya. Seandainya di sini misalnya cos 2x atau cos 2x tambah 1 misalnya, itu harus kita jabarkan. Oke ya? Oke, intinya kan di sini kita mau tahu dulu bagaimana cara mengubah soal menjadi bentuk umum dengan menggunakan rumus identitas. Nah, identitas baru lagi yang kita dapatkan ya. Oke, lanjut. Sekarang persamaan yang kedua. Nah, ini bisa kita pindahkan min satunya ya ke ruas kanan. Berarti cos x sama dengan min satunya pindah ruas jadi 1 ya. Nah, cos berapa yang nilainya 1? Tadi sudah disebutkan ya, dimulai dari 0. Berarti cos 0 derajat. Berapa lagi? Nah, jelas 360 derajat ya. Nah, keempat nilai x-nya ini memenuhi syarat yang ada ya. Batas interval yang ada yaitu x lebih dari sama dengan. Nah, berarti 0 juga masuk. Kurang dari sama dengan berarti 360 juga masuk. Oke, langsung kita simpulkan berarti ya. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan yang ada yaitu kita urut 0 derajat, 90 derajat, 270, dan 360 ya. Itulah himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat x ditambah cos x dikurang 1 sama dengan 0 ya. Oke ya? Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan identitas baru lagi ya yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal khususnya persamaan trigonometri bentuk kuadrat yang belum berbentuk umum, yang mana salah satu fungsinya kita harus ubah terlebih dahulu ya. Oke ya? Oke, jelas. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Tetap semangat dan selalu berprestasi.